di Aula Bina Praja Lapas Singaraja, Kepala Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Singaraja, Iwayan Putu Sutrisna, menerima kunjungan kerja dari anggota Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Bali, Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, beserta jajarannya. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah melihat secara langsung kebutuhan para warga binaan, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan Lapas Singaraja, sekaligus mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan dan filosofi agama. Selasa 8 Agustus 2023. Iwayan Putu Sutrisna menyambut baik kunjungan tersebut dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Bali dalam turut mengawasi kinerja dari jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, khususnya pada Lapas Kelas 2B Singaraja. Kami merasa bangga dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungannya ke Lapas Singaraja, dan semoga Lapas Singaraja lebih baik lagi. Secara umum, Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna merasa puas atas kunjungannya ke Lapas Singaraja di bawah kepemimpinan Iwayan Putu Sutrisna, di mana sudah banyak sekali ada perbaikan dan perubahan pada Lapas Singaraja. Di samping itu, pemberian kebutuhan kepada warga binaan di dalam sel dilaksanakan secara humanis. Terkait overkapasitas, yang pertama beliau akan meminta kepada pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk lebih mengedepankan restoratif justice. Yang kedua, agar lebih mengedepankan sanksi administratif bagi tindak pidana yang ringan. Yang penting aman dari penyakit, aman dari konflik. Tadi sudah pemisahan-pemisahan yang cukup bagus, sangat toleran sekali. Saya berharap tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pada lapas lain yang sudah pernah terjadi. Terakhir, saya titip Lapas Singaraja kepada Bapak Iwayan Putu Sutrisna, dan saya sangat puas atas kunjungan ini. Dari Lapas Singaraja, tim liputan Bali Jani melaporkan. Kerja tidak saja di Lapas Singaraja, tapi kan roadshow ke seluruh Bali. Nah, dengan hadirnya Tiang di sini, Tiang bisa melihat kebutuhan langsung, ya, misalkan dari kebutuhan para warga binaan, kebutuhan infrastruktur kita sudah dengar tadi. Sekaligus tadi kita mensosialisasikan tentang 4 pilar, tentang filosofi agama seperti ini kan ya. Jadi pada intinya saya merasa puas ya dengan kunjungan hari ini. Pertama, ya mungkin di bawah kepemimpinan Bapak Sutrisna sebagai Kalapas sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan yang ada. Karena Tiang tidak hanya sekali datang ke sini, sudah berkali-kali. Yang nomor 2, Tiang tadi lihat sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat humanis ya, baik itu di sel, ya mungkin juga fasilitas pendukung. Nah, cuman ini peran Tiang mewakili negara untuk semakin menyempurnakan. Dengan adanya overkapasitas di sini, Pak, apa langkah-langkah selanjutnya, Pak? Apa dari senator, Pak? Yang pertama, ya langkahnya pasti di hulu. Itu adalah kita akan meminta pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan, pengadilan itu untuk lebih mengedepankan restoratif justice, ya. Kedua, lebih mengedepankan yang namanya sanksi-sanksi administratif, ya, untuk yang pidana-pidana yang ringan, apalagi dengan KUHP pidana sekarang. Jadi itu cukup membantu menghemat anggaran APBN untuk penyidikan, termasuk juga untuk ada di sini baik itu tahanan maupun juga dari warga binaan. Yang nomor 2, tentu ini kebijakan dari Kementerian Hukum adalah dengan suatu mempercepat proses-proses seperti asimilasi, kemudian remisinya juga saya harap tidak terlalu pelit ya dengan bulan ya, dengan waktu remisi, waktu pembebasan, karena tujuannya akan mendapatkan suatu nanti kebaikan kan begitu. Karena kalau sudah padat itu pasti resistensi penyakit kan. Kemudian kedua juga kenyamanan. Nanti saya tidak mau nanti disorot nasional atau internasional ketika ada kasus-kasus misalkan maintenance seperti di luar Bali ada kerusuhan ya. Nah, jadi semakin humanis dan APBN kita akan semakin berkurang. Lebih baik anggap lapas ini kapasitas 100. Mungkin kalau bisa di bawah 200, anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk yang lain. Itu kan tergantung. Dan kita tinggal lihat nanti pas 17 Agustus besok kemerdekaan ya. Dari Pak hasil survei ini, Pak, apa yang harus perlu ditingkatkan di Lapas Singaraja nih, Pak?
Yang pertama ya pasti infrastruktur ya. Kemarin kan sudah ada ide tentang pemindahan lapasnya, cuman tanah di Grogak mungkin dianggap kurang layak gitu ya, karena mungkin kosnya tinggi ya. Coba kita tetap meminta bantuan dari provinsi untuk bisa menyiapkan tanah ya, karena menurut yang ini sangat tidak strategis ya, karena ada kawasan sekolah, ada kawasan pemerintahan gitu ya, dan menurut yang jadikan saja ini sebagai tempat heritage ya, karena ini ada peninggalan Belanda. Jadi menurut yang ke infrastruktur SDM ya, kita akan perhatikan kesejahteraan para staf di sini sesuai undang-undang dari sisi apapun begitu ya. Kemudian yang ketiga tentu untuk memanusiakan manusia lah. Jadi kan warga binaan juga semeton-semeton atau warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi yang ketiga target ini ya. Harapan terakhir Pak, harapan ke depan Pak. Ya, yang penting aman ya, aman dari penyakit, aman dari konflik sosial. Tadi sudah ada pemisahan yang cukup bagus, sangat toleran sekali. Terima kasih. Ya, saya tidak mau dari ke depan seperti ada kejadian beberapa gerombolan ya, atau seperti di mana dan gitu. Jadi yang mohon untuk dijaga. Ya, soalnya kalau misalkan itu sampai terjadi, ya pasti pusat pasti akan bergerak cepat gitu. Maksudnya yang kritis dengan Pak Sudesa dan kuasa mengenai. Terima kasih Ji. Dikit terakhir nih sekarang Pak Kalapas ya Pak. Dengan adanya kedatangan Haji Wide Karnik sini Pak sebagai senator daripada DPD mewakili Bali Pak, gimana Pak? Kami merasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas kunjungannya ke Lapas Singaraja. Dan ini merupakan suatu kehormatan buat kami di Lapas. Mudah-mudahan Lapas Singaraja lebih baik lagi. Harapan-harapan Pak ke depan Pak, ini Pak terhadap Lapas Singaraja juga karena Pak sebagai legislator di sini Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak terkait dengan relokasi lapas yang bisa terwujud ke depannya dan bisa melakukan pembinaan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih.